Kemarin baru banget bahas sama suami berdua. Ada perkataan kami, semacam keyakinan kami di tahun 2021 yang ternyata di tahun 2023 ini benar-benar kejadian. Kira-kira begini ceritanya. Jadi intinya di 2021 itu adalah titik balik kami after kami tertimpa masalah. Ya, kami sempat kehilangan anak kami. Terus suami yang setelah 2 tahun nganggur akhirnya dapat nih pekerjaan. Jadi intinya pada saat itu suami lagi meluruskan tulang-tulangnya yang mungkin sudah mulai mengendur selama 2 tahun itu. Jadi dia memanasi lagi mesin-mesin semangatnya untuk mencari uang. Pokoknya lagi memperbaiki sel-sel yang mungkin selama 2 tahun itu udah rusak bagi dia, tidak menghasilkan apapun. Nah, tiba-tiba di tahun 2021 itu orang tua suami mengabarkan bahwa beliau tidak bisa melanjutkan bisnisnya lagi. Otomatis keuangan penghasilan terpaku ke suami, ke penghasilan suami. Jadi ya sudah menaruhkan harapan lah ke suami bahwa saya tidak bisa lagi nih nak melanjutkan bisnis ini karena ada beberapa hal yang udah kita rembukin. Pada saat itu suami khawatir. Suami khawatir lebih ke khawatir tidak bisa menghidupi semuanya, dimana dia yang udah 2 tahun nganggur tiba-tiba baru dapat kerjaan dengan gaji yang seperti gaji sebelum nganggur, nggak ada kenaikan, dapat kerja aja udah syukur, terus harus menghidupi aku dan anakku, terus menghidupi orang tuanya gitu loh. Jadi dia lebih ke khawatir, bisa nggak ya kira-kira gimana ini, kok kayak gini gitu kan. Dan teman-teman tahu, pada saat itu aku cuma tenang dan aku cuma bilang ke suami, gak apa-apa sayang kalau memang ibu kamu gak bisa melanjutkan bisnisnya, ya udah kita hidupi. Pokoknya aku, kamu dan anak kita makan, ibu makan. Jadi berapapun gaji kamu ya kita kasih ke ibu semampunya kita gitu. Aku yakin kok Allah itu menguji kita hanya untuk melihat keikhlasan diri kita dalam menghadapi ujian itu. Allah itu ngasih ujian ke umatnya itu gak mungkin tidak disertai dengan bala bantuan dari Allah. Kalau kita dongkol, kita menyelesaikannya dengan sungut, dengan ini gimana dengan panik, justru Allah ngeliatnya kayak, wah berarti umatku ini belum ikhlas dengan ujian yang aku kasih. Beda dengan kalau kita ikhlas. Kalau kita ikhlas, Allah pasti bantu. Dan melihat tanggapan aku dan suamiku yang sangat berbeda jauh, ibu mertuaku sempat bilang kayak gini, ibu heran ya, sebenarnya apa sih yang kamu takutin nak? Kok ibu lihat justru istrimu yang selaku menantu malah gak takut, malah dia ikhlas dan legowo. Terus kamu yang anak ibu nih istilahnya, yang memang wajib menghidupi ibu, kok malah lebih takut? Terus suamiku normal kan, dia berstatement seperti ini, ya wajar lah bu, istriku santai, kan dia gak nyari, dia kan tidak bekerja, kan yang bekerja aku dong yang menghasilkan uang, aku juga dong yang bisa mengukur apakah duit ini cukup, apakah tidak cukup. Jadi ibu gak bisa, gak apple to apple membandingkannya. Nah, di sini aku menanggapi suamiku dengan jawaban yang aku ingat saat ini. Jawaban aku apa? Aku menjawabnya dengan gini, asal kamu tahu ya, uang yang kamu hasilkan itu ada rezekiku dari Allah di situ. Otomatis itu ada hak aku. Kalau memang kamu ukur dengan ya dia kan nggak nyari, aku nyari, kamu ukur dengan begitu, itu nggak bisa. Karena apa? Harusnya aku dong yang pelit, harusnya aku dong yang keberatan. Karena dengan adanya kondisi seperti ini bisa aja dong aku berpikir normalnya nih, aku berpikir, loh kalau dengan kita yang udah 2 tahun nganggur nih kamu, terus tiba-tiba sekarang kamu dikasih pekerjaan, terus tiba-tiba sekarang ibu kamu tiba-tiba nutup bisnisnya, terus hidupnya juga bergantung sama kamu mungkin tiap bulannya, berarti jatah aku bisa aja berkurang dong. Ayo, yang mana yang seharusnya yang lebih panik, yang seharusnya lebih gak ikhlas dan gak nerima? Dia diem di situ. Terus dia bilang, terus kenapa kamu yakin untuk ngasih ibu? Terus aku jawab, kenapa aku yakin untuk ngasih ibu? Karena selama aku hidup dan aku mempelajari
agama Islam dan aku mencari dari beberapa sumber, gak ada anak yang jatuh miskin gara-gara menghidupi ibunya. Gak akan ada umatnya Allah yang jatuh miskin dengan dia yang tabah menghadapi cobaan dari Allah. Jadi gak ada alasan untuk aku gak rela kamu ngebiayain ibu tiap bulan. Sekarang aku tantang sama kamu ya. Kamu kalau suatu saat nanti, taruhlah tahun depan atau tahun depannya lagi, tiba-tiba kamu karena ikhlas nih ngebiayain ibu tiap bulan, walaupun ngebiayainnya gak gede ya, seikhlasnya aja nih tiap bulan, ibunya juga gak matokin harus gede, semampunya, yang penting ada ngasih. Tiba-tiba gaji kamu dalam setahun itu naik, kenaikannya gak wajar, bener-bener naik sebesar gajimu sekarang, kamu bisa apa? Kalau misalnya itu terjadi, kamu mau ngomong apa? Terus dia bilang gini, gak mungkin lah, apa pegangannya? Orang kamu tahu kok cari kerja aja susah zaman sekarang. Kamu tahu 2 tahun ini aku nganggur. Terus aku bilang gini, 2 tahun ini kamu nganggur, itu karena Allah memang menakdirkan kamu nganggur. Bukan berarti kamu gak hebat. Kamu itu udah berjuang loh, udah ikut tes sana sini, udah sampai di titik user, wawancara user, tiba-tiba gak lolos. Kalau menurut aku itu udah bukan karena si manusianya lagi, tapi emang udah jatahnya Allah. Saat itu kamu gak boleh kerja karena emang kebetulan saat itu anak kami butuh perhatian khusus kami selama 7 bulan itu, harus bolak-balik rumah sakit sampai akhirnya anak kami meninggal. Jadi Allah itu baik. Kamu dikasih nganggur saat itu karena kamu disuruh fokus sama anakmu. Jadi kamu jangan ungkit-ungkit itu sebagai alasan kamu tuh susah nih dapat kerjaan. Gak ada yang susah di dunia ini. Itulah salahnya manusia. Setiap dia dapat masalah, dia tidak mau menarik dirinya untuk berpikir, kira-kira kenapa ya masalah ini ditimpakan ke aku, kenapa bisa ini terjadi, dipelajari. Itu gak ada. Semua malah suuzon sama Allah. Kedepannya mau berbuat apa-apa selalu takut. Oh dulu gue pernah nih mengalami hal kayak gini, gue trauma nih, nanti kejadian lagi kayak gitu. Jadi udah jelek aja pikirannya sama Allah, termasuk suami aku pada saat itu. Jadi aku tantang, sekarang kamu fokus, kamu ikhlas kasih uang tiap bulan sama ibu. Kamu pegang kata-kataku, tahun depan, ini afirmasi nih, mengucapkan lafaz kata-kata. Tahun depan kamu bakal dapat kenaikan gaji atau tawaran gaji yang gede, segede gaji kamu yang sekarang. Jadi 2 kali lipat. Ah masa sih? Dia gak percaya saat itu. Nah, itulah yang kami bahas kemarin di dalam mobil di tahun 2023 ini. Aku mengingatkan lagi kepada suamiku, sayang, kamu ingat gak tahun 2021 saat ibu kamu mengabari kita bahwa beliau harus menutup bisnis beliau. Dan kamu ketakutan, kamu takut gak bisa menafkahi ibu, gak bisa menafkahi aku dan anak kita. Kamu ingat gak yang kita ngobrol bertiga di bakso lapangan tembak? Sampai aku hafal tuh, di bakso lapangan tembak. Suamiku langsung bilang, iya ingat. Coba diingat lagi, sekarang posisi kamu gimana? Dia diem. Coba waktu itu kamu masih di kantor yang lama kan, yang gaji kamu sekian. Iya. Terus sekarang gaji kamu naik gak? Naik. Nah besok kamu mau berhenti dari kantor yang ini gara-gara kamu mau masuk kantor yang baru lagi, ada tawaran lagi gaji yang gede. Kira-kira kenaikannya berapa? Suamiku gak bisa jawab karena dia berpikir, dia termenung dan dia merinding sendiri. Iya ya sayangnya, kalau dipikir-pikir kenaikannya dalam 1 tahun ini bahkan gak nyampe setahun, sangat gak wajar ya. Terus aku bilang, that's the point. Itu kan yang aku omongin, yang aku lafazkan di tahun 2021 di depan ibu kamu. Bahwa apa sih yang kamu takutin sayang? Kalau kamu menghindar dari masalah ini, kamu bakal gak sukses-sukses. Kamu menghindar ya udah, Allah akan ngasih kamu gaji segitu terus. Tapi kalau kamu berani, oke Allah, aku ambil nih ujian ini darimu, dan aku minta kepadamu ya Allah, aku berpegang kepadamu ya Allah, semoga engkau menuntun aku ke jalan yang baik, sehingga aku banyak rezekiku terbuka untuk menghidupi ibuku, istriku dan anakku. Naik gak gaji kamu? Aku bilang. Akhirnya dia pusing sendiri lah ya. Terus dia bertanya ke aku,
Kenapa saat itu kamu punya keyakinan yang besar dan keyakinan kamu itu terjadi di tahun ini? Betul-betul Allah ijabah. Aku bilang, keikhlasan itu kan harganya mahal ya sayangnya. Jadi kalau aku bisa ikhlas sebagai istri, sebagai menantu, aku bisa ikhlas. Berarti kan aku gak melenceng dari suruhan Allah. Memang itu ujian dari Allah. Nih si Lona ini pelit nggak sama mertuanya? Ini si Lona nih ikhlas nggak sama mertuanya? Kalau lo ikhlas, gue tambah rezeki suami lo, bener-bener ditambah. Sekarang kamu pikirkan kalau orang yang udah rajin sholat, rajin ibadah, tapi dia nggak punya hati yang bersih, berarti ada something kan dengan ibadahnya itu tadi, tidak mengena ke dirinya poin dari ajaran agamanya. Tapi kalau boleh jujur, kenapa aku bisa punya keyakinan yang tinggi seperti itu karena aku memang rajin sholat malam. The power of tahajud dikombine dengan sholawat. Kalian cobain deh, apapun permasalahan kalian, apapun hajat kalian, apapun keinginan pencapaian kalian di tahun ke tahun, coba kalian rajinin sholat malam dan rasakan kenikmatan bersolawat di dalam tahajud. Jadi dalam tahajud kalian sholawat sebanyak-banyaknya, pegel-pegel deh tuh kaki. Karena menurut aku Allah itu benar-benar memberi poin tinggi buat orang yang rajin tahajud. Karena di saat orang lain, manusia lain lagi terlelap tidur, ngantuknya kayak apa, umatnya yang satu ini mau dengan niat tulus besar niatnya untuk bangun, untuk sholat. Aku udah pernah ngerasain fase dimana aku sibuk dengan ibadah yang lain. Jadi aku fokus ke ibadah yang baru nih. Aku kan waktu itu kan baru-baru ikut solawat itu kan. Kayak banyak nyari tahu tentang fadilah solawat dan bagus banget. Jadi kayak lagi FOMO, istilahnya lagi seneng-senengnya nih sama solawat. Tiba-tiba aku mangkir nih dari tahajud. Jadi ada sekitar sebulan apa 2 bulan aku gak tahajud. Bener-bener gak tahajud, udah bablas. Jadi tidur dari malam. Bahkan aku sempet-sempetnya nonton Korea lagi malam. Jadi tidur tuh suka telat. Terus nanti bangun ya udah subuh pas azan subuh. Jadi aku nggak pernah tahajud, nggak pernah bangun tahajud, nggak pernah pasang alarm buat bangun tahajud, niat gitu nggak ada. Dan ternyata kena di kesehatan. Jadi aku tuh nggak sesehat pas aku rajin tahajud. Karena kan kalau mau tahajud kita harus tidur tepat waktu kan, tidur cepat. Tapi walaupun diuji dengan kesehatan, tetap Allah membantu lagi karena aku lagi gila-gilanya sholawat. Jadi mungkin mangkirnya tahajud itu menghasilkan kesehatan aku belum full untuk sembuh. Kan aku lagi mau program hamil lagi nih. Jadi kesehatannya itu udah ditolong Allah berkat si sholawat. Tapi tetap nih kayak gak tuntas karena si tahajud tuh gak dikerjain gitu loh. Sedangkan mungkin kalau aku dari kemarin gak pernah mangkir dari tahajud, mungkin bisa-bisa aku udah copot KB, udah maksudnya hasil lab aku udah bagus, pasti udah perfect. Karena buat rutin tahajud itu hasilnya gak lama sih. Aku rutin tahajud seminggu aja udah kerasa bedanya. Bener-bener apa, boro-boro ya mau menyampaikan hajat, ya Allah aku pengen ini, boro-boro baru belum sampai ngomong ke Allah udah dikabulin, baru kepengen doang, udah dikabulin. Baik banget kan Allah gitu loh. Jadi sewaktu suami aku bertanya, apa sih tipsnya nih, apa sih yang membuat kamu yakin banget sama Allah, pede banget gitu. Kan bisa aja kalau kamu udah pede tahu-tahu kejadiannya sebaliknya atau apa. Terus aku jawab itu, ya maaf ya sayang aku, tapi aku memang orangnya takut atau merasa rugi untuk tidak sholat malam dan bersolawat di dalam tahajud. Karena menurut aku 2 itu semacam kunci ditambah ngaji ya. Biasanya aku abis tahajud sholawat, nah itu aku subuhnya aku ngaji tuh waqiah, nanti maghrib yasin. Pokoknya amal-amalan yang bagus. Tapi jujur kunci dalam hidup aku yang aku ngerasa beda kalau aku gak laksanakan itu tahajud dan sholawat di dalam tahajud. Ya tapi aku sholawat tetap seharian ya, gak di dalam tahajud doang. Tapi itulah 2 kayak semacam kunci supaya aku percaya diri banget. Sama halnya kayak kalian mau ujian nasional nih, terus tiba-tiba ada seorang guru private. Guru ini ngasih kunci ke kalian.
ini nih kira-kira soal-soal yang akan keluar nih kayak gini-gini. Terus kalian rajin belajar menggunakan soal-soal kunci tadi, kalian jadi percaya diri nggak pas mengikuti ujian nasionalnya? Karena kalian yakin kan, nggak semua anak nih akan mempelajari ini. Pas nggak semua anak nih tahu. Kayak gitulah yang aku rasakan setiap aku tahajud. Karena aku tahu tahajud itu sulit. Aku ngerti banget tahajud itu sulit. Kita tuh ngantuk loh, sehari-hari tuh ngantuk. Tapi kita harus bangun jam 2:30. Di antara, kalau aku sih tahajudnya selalu di antara jam 2 sampai jam 2:30. Karena menurut aku di jam-jam itu tuh jam-jam rawan ngantuk banget. Tapi aku bisa melawannya. Jadi Allah pasti meletakkan hambanya di tahta yang tinggi gitu loh. Jadi kalau menurut aku, kalau ada seseorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rajin banget sholat tahajud dan dia bersolawat pula di dalam sholat tahajudnya, terus hidupnya itu tentram, tenang, damai, jauh dari masalah, jauh dari ambisius dunia yang gak karu-karuan. Kalau menurut aku sih itu no wonder ya, maksudnya nggak aneh ngelihat hal seperti itu gitu. Jadi itu aja sih yang mau aku bahas kali ini. Next kita akan bahas hal-hal lain yang akan menyupport teman-teman semua juga. Pokoknya Lona akan rajinin lagi nih bikin-bikin video kayak gini supaya teman-teman tuh nggak bosen, nggak ngerasa diceramahin, berlandaskan sesuai dengan kejadian nyata Lona juga yang Lona alami selama ini gitu. Sampai ketemu di video berikutnya ya teman-teman ya. Assalamualaikum.